Adipati Unus, yang lahir dengan nama Raden Abdul Qodir Al-Idrus, merupakan putra dari Raden Muhammad Yunus, penguasa Jepara. Keturunannya memiliki darah bangsawan dari Kalimantan Barat Daya melalui neneknya, yang merantau ke Malaka dan menikah dengan wanita Melayu. Setelah dewasa, Raden Abdul Qodir diambil sebagai menantu oleh Raden Patah, Sultan Demak pertama, dan diangkat menjadi Adipati Jepara. Pendidikan dan pelatihan militer yang diterimanya sejak muda membentuknya menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Keberanian dan kecerdasannya dalam strategi perang membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, kemampuannya dalam diplomasi dan membangun aliansi politik memperkuat posisinya di kerajaan. Sebagai Adipati Jepara, ia berhasil mengembangkan pelabuhan dan armada laut, menjadikan Jepara sebagai salah satu pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat posisi Demak sebagai kekuatan maritim di Nusantara. Pembangunan armada laut yang kuat menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahannya. Pada tahun 1513, Adipati Unus memimpin ekspedisi jihad pertama menuju Malaka untuk mengusir Portugis yang telah menguasai jalur perdagangan strategis tersebut. Dengan armada yang terdiri dari sekitar 100 kapal, termasuk 30 kapal besar jung dan ribuan prajurit, ia berlayar dari Jepara menuju Malaka. Meskipun persiapan matang telah dilakukan, serangan ini berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini tidak mematahkan semangatnya. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat armada dan strategi perang. Sebagai simbol dari tekadnya, Adipati Unus memerintahkan pembangunan monumen kapal perang di Jepara, sebagai pengingat akan perjuangan dan keberanian pasukannya. Dalam catatan Tome Pires, seorang penulis Portugis, Adipati Unus disebut sebagai persona de grande siso dan cavaleiro, yang berarti memiliki kepribadian yang tegas dan seorang kesatria. Pujian ini mencerminkan reputasinya di mata dunia luar sebagai pemimpin yang dihormati dan ditakuti. Setelah wafatnya Raden Patah pada tahun 1518, Adipati Unus diangkat menjadi Sultan Demak kedua. Meskipun usianya masih muda, sekitar 30 tahun, ia menunjukkan kepemimpinan yang matang dan strategis. Salah satu kebijakan utamanya adalah memperkuat armada laut dan memperluas pengaruh Demak di wilayah pesisir utara Jawa. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, militer, dan agama. Ia juga berupaya memperkuat hubungan dengan kesultanan Islam lainnya di Nusantara, membentuk aliansi strategis untuk menghadapi ancaman bersama. Pembangunan infrastruktur, seperti masjid dan pelabuhan, menjadi prioritas dalam pemerintahannya. Namun, masa pemerintahannya yang singkat tidak mengurangi dampak positif yang ditinggalkannya. Keberanian dan visi politiknya menjadikan Demak sebagai kekuatan penting dalam sejarah Islam di Jawa. Warisan kepemimpinannya terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pada tahun 1521, Adipati Unus kembali memimpin ekspedisi besar menuju Malaka, kali ini dengan armada yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang. Namun, meskipun jumlah kapal dan pasukan meningkat, pertempuran tetap tidak dapat dimenangkan. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus terluka parah akibat tembakan meriam Portugis. Meskipun terluka, semangat juangnya tidak padam. Ia tetap memimpin pasukannya dengan gagah berani hingga akhirnya wafat di medan perang. Kematian Adipati Unus menjadi simbol pengorbanan dan keberanian dalam melawan penjajah. Setelah wafatnya, ia dijuluki Pangeran Sabrang Lor, yang berarti pangeran yang menyeberang ke Laut Utara. Julukan ini mencerminkan keberaniannya dalam menghadapi tantangan besar dan tekadnya untuk membela tanah air dari penjajahan asing. Meskipun masa pemerintahannya singkat, warisan Adipati Unus tetap hidup dalam sejarah. Keberaniannya menginspirasi banyak pemimpin dan pejuang di Nusantara untuk terus berjuang melawan penjajahan. Monumen kapal perang yang dibangunnya di Jepara menjadi saksi bisu dari perjuangan dan semangat juangnya. Selain itu, kisah hidupnya sering dijadikan bahan ajar dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah, sebagai contoh kepemimpinan yang berani dan visioner. Nama Adipati Unus dikenang dalam berbagai acara budaya dan sejarah, menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Indonesia. Peninggalan sejarah seperti makamnya di Demak dan monumen kapal perang di Jepara menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik bagi para pelajar dan wisatawan. Melalui peninggalan ini, generasi muda dapat belajar tentang sejarah perjuangan bangsa dan pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Sepeninggalnya, Demak memasuki masa transisi.
Banyak yang berharap ada pemimpin sebijak Adipati Unus, tapi tak semua bisa menyamai keberaniannya. Namun warisan perjuangannya tak sia-sia. Banyak kerajaan Islam lain yang mulai membangun kekuatan laut mereka, belajar dari semangat dan taktik sang Adipati. Armada-armada kecil di Aceh, Goa, dan Ternate tumbuh sebagai penerus cita-citanya. Mereka mulai menolak dominasi bangsa Eropa dengan cara mereka sendiri. Bahkan Kesultanan Maluku menamai salah satu pelabuhannya dengan nama, Unus, untuk mengenang tokoh besar yang berani datang dari jauh demi membela saudaranya. Di Jepara, kisah Adipati Unus diceritakan dari generasi ke generasi. Para nelayan menyebut lautan utara sebagai Laut Sabrang, dan anak-anak muda tumbuh dengan nama Adipati Unus sebagai panutan. Ia menjadi tokoh nyata yang diselimuti aura kepahlawanan. Tak sedikit anak muda yang menamakan anaknya, Unus, sebagai doa agar kelak menjadi pemberani.